Malam baru saja menjelma. Beduk maghrib pun baru berlalu 5 menit yang lalu. Namun kampung kami malam ini seperti kampung yang tidak bertuan saja. Mati. Meskipun di malam-malam sebelumnya kampung kami memang sepi seperti ini, tetapi tidak secepat dan tidak sehening sekarang. Iya. Biasanya walaupun terbilang sepi masih saja ada 1 atau 2 orang yang lalu lalang di jalan karena suatu keperluan. Namun berbeda dengan malam ini, terutama sejak peristiwa itu. Warga kampung termasuk keluargaku tidak ada yang berani keluar rumah selepas maghrib, pun untuk keperluan yang mendesak. Karena sepertinya mereka merasa lebih aman kalau hanya meringkuk di rumah masing-masing. Dan itu sudah terjadi selama 3 malam berturut-turut termasuk malam ini. Sejak peristiwa itu kampung kami seperti tidak bernyawa di malam hari. Denyut jantungnya tiba-tiba berhenti seiring dengan kejadian yang tidak pernah kami duga dan belum pernah terjadi sebelumnya di sini. Aku ingat, waktu itu aku baru saja selesai sholat maghrib ketika aku dengar suara kasak-kusuk dan berbisik di ruang tengah. Terdengar suara bapak dan ibu yang baru saja pulang melihat padi di ladang. Ada apa ini? Tanyaku dalam hati. Walaupun berbisik-bisik tetapi aku bisa mendengar dengan jelas dari dalam kamar percakapan mereka. Dan kedengarannya sangat serius. Aji kemana, Bu? Tanya bapak menanyakanku dengan nada cemas. Ada di kamar, Pak. Mungkin masih sholat maghrib. Jawab ibu. Sementara terdengar bapak menghela napas dengan berat. Memangnya ada apa sih, Pak? Tanya ibu kemudian. Bapak khawatir kalau dia belum pulang. Jawab bapak. Namanya saja sekolah siang, Pak. Biasanya memang menjelang maghrib Aji baru pulang. Jawab ibu. Mereka kemudian sama-sama diam. Bu, apa ibu mungkin sudah mendengar kabar yang beredar akhir-akhir ini di kampung kita? Tanya bapak memecah kesunyian. Iya, Pak. Setiap hari selalu saja ada orang yang bercerita tentang kejadian itu. Tapi, entahlah, benar atau tidak cerita-cerita mereka. Ujar ibu seperti bertanya pada dirinya sendiri. Kini, hening kembali menguasai. Sementara Bapak Sola sedang mengumpulkan tenaga untuk mengatakan sesuatu. Itu benar, Bu. Benar apa yang dikatakan orang-orang. Dia memang kembali. Ujar bapak. Pak. Terdengar suara ibu tercekat. Nampak kekhawatiran dan takut berbaur di sana. Iya, kali ini Pak Somirin sendiri yang mengalaminya. Ketika pulang menuai padi di ladang menjelang maghrib kemarin, tidak sengaja ia melihat bayangan seorang anak perempuan yang sedang meringkuk di sela-sela batang padi yang sudah dipanen. Awalnya Pak Somirin mengira anak itu sedang bermain petak umpet di sawah dan beliau ingin menyuruh anak itu pulang karena hari sudah hampir malam.
Masya Allah, Pak. Lalu, potong ibu. Suaranya tercekat mendengar cerita Bapak. Kemudian Pak Sobiri dengan rasa penasarannya mendekat. Namun setelah didekati, anak itu tiba-tiba menghilang dan meninggalkan bau daging hangus dan amis yang menyengat. Setelah itu, sadarlah Pak Sobirin siapa yang ada di depannya tadi. Dengan terbirit-birit, Pak Sobirin langsung meninggalkan ladang dan lupa membawa padi yang dipikulnya tadi. Cerita Bapak panjang lebar. Tiba-tiba saja bulu kuduku meremang mendengar cerita Bapak barusan. Apa benar yang diceritakan Pak Sobirin pada Bapak tadi? Atau itu hanya cerita bualan belaka? Kalau itu memang benar-benar terjadi, bagaimana ya? Apa ia orang yang sudah mati bisa hidup lagi dan menampakkan wujudnya kembali? Kumamku dalam hati. Aku sekarang menjadi pusing terjebak dalam nuansa pikiranku sendiri antara percaya dan tidak dengan kabar yang terdengar santer belakangan ini. Singkat cerita, pada suatu hari guntur mulai terdengar bersaut-sautan di langit. Awan hitam yang menggumpal di sana juga mulai berarak, menghiasi langit malam yang mengintip dari sela-sela jendela kaca kamarku. Dan sepertinya hujan akan kembali melandai kampung kami. Mudah-mudahan tidak ada petir yang turut menghiasi. Sementara angin yang bertiup sedikit kencang membekaskan rasa ngilu yang menusuk tulang, menambah suasana malam menjadi semakin mencekam. Dan di antara rasa penasaran dan takut, hatiku malah sibuk bertanya dalam hati apakah benar dia kembali. Dia, arwah Siti. Peristiwa itu terjadi 3 hari yang lalu. Tepat di hari Minggu, sewaktu warga kampung termasuk aku beramai-ramai memanen padi di sawah. Aku diizinkan Bapak ikut membantu karena aku libur sekolah. Selain aku, teman sebayaku seperti Mul, Sul, Razak, Pardi, Tini dan Siti juga ikut membantu orang tuanya masing-masing. Dan Sitilah yang menjadi pangkal dari ceritaku dan yang menjadi buah bibir warga kampung kami akhir-akhir ini. Menurut Bu Jaya, ibunya Siti, selama ini Siti tidak pernah mau turun ke ladang walau hanya untuk mengantarkan makanan untuk Pak Jaya bapaknya. Namun entah kenapa hari itu dia bersikeras ingin membantu memanen padi di petak ladang mereka. Itu mungkin karena Siti bosan di rumah dan ingin merasakan euforia kegembiraan dengan hasil panen kali ini yang terbilang berhasil. Padi-padi yang kebuk dan kuning memang mengundang tangan-tangan untuk memetik. Atau mungkin juga Siti pergi ke ladang untuk melunasi takdirnya. Benar, memanen padi beramai-ramai lelahnya memang tidak terasa. Menuai padi dan sesekali ditempali dengan sendal guru memang telah menjadi kebiasaan di kampung kami. Ada saja bahan perbincangan di antara warga yang dapat memancing tawa kami semua. Tak heran kalau dari pagi hingga menjelang petang kami terus asik dengan pekerjaan kami. Setelah beristirahat sebentar untuk makan siang dengan makanan yang kami bawa dari rumah dan menyantapnya dengan nikmat di pondok-pondok yang terdapat di pinggir sawah, kami pun kembali bekerja. Sepertinya tidak ada kata lelah untuk hari itu. Keceriaan di ladang juga dilengkapi dengan suara anak-anak kecil yang bersorak riang tatkala berhasil menangkap beberapa ekor burung pipit dengan jebakan sangkar mereka sembari bermain layang-layang. Mereka juga berkejaran sepanjang jalan di pinggir ladang. Dan itu benar-benar hari yang ceria.
Namun, keceriaan kami tidak berlangsung lama. Sekitar pukul 2 siang tiba-tiba awan menggumpal di atas langit dengan mendung hitam menggelayut di atasnya. Sepertinya sebentar lagi hujan akan turun. Namun kami tidak peduli dan terus saja menuai padi di sela-sela gerimis yang sudah mulai membias. Hingga ketika sedang asik-asiknya memanen padi, tiba-tiba saja terdengar suara petir yang sangat keras. Kilatan cahaya yang sangat menyilaukan dan menyerupai lidah ular muncul sesaat di tengah-tengah kami. Cahayanya terlihat sejenak turun ke bumi dengan cepat dan menghantam ladang yang sedang kami panen. Melihat itu, kami semua menyelamatkan diri dengan tiarap di antara ilalang padi. Dan semenit setelah peristiwa alam itu berlalu, sadarlah kami kalau petir itu meminta tumbal. Lantas, kami semua terkesiap dengan pemandangan yang ada di depan mata. Bagaimana tidak? Di sana, sekitar 15 meter dari posisi kami merunduk, Siti sudah terkapar di tanah dengan tubuh yang menghitam dan hangus. Keadaannya mengenaskan. Iya, petir yang menyambar tubuhnya telah merusak sirkulasi darah, sistem saraf, serta pernapasannya. Kami lupa kalau petir memang senang mencari tanah yang lapang seperti ladang untuk melepaskan energinya. Tak heran jika tubuh Siti hangus seperti itu, karena udara dalam petir panasnya 27.000 derajat Celcius. Singkat cerita, setelah sadar apa yang terjadi, kami kemudian mengerumuni Siti. Mulutnya terlihat komat kambing dengan suara tidak jelas. Mungkin dia ingin minta tolong. Dan tidak berapa lama kemudian Siti pun menghembuskan napas terakhirnya. Nampak Pak Jaya shock. Tak ada satu kata pun yang keluar dari mulut beliau. Hanya nampak air mata yang mengalir di kedua pipi mewakili kesedihan hatinya. Siti, ia sebaya denganku. Kami sama-sama duduk di kelas 2 SMP. Satu sekolah, bahkan satu kelas. Siti adalah anak sulung Pak Jaya dan punya 2 orang adik yang masih duduk di bangku SD. Dan di antara anak perempuan di kampung ini, Siti memang yang paling dekat denganku. Mungkin karena aku sering minta diajari matematika padanya. Siti memang punya otak yang cerdas, terutama untuk pelajaran matematika. Darinya lah aku kerap minta bantu bikin PR dan mengajarnya bersama-sama belajar di rumah Dikin, teman sekelas kami yang tinggal di kampung sebelah. Dan biasanya kalau ada PR matematika, pasti aku akan mengajak Siti ke rumah Dikin untuk mengerjakannya bersama-sama. Siti, dia tidak pernah menolak, dan kami biasanya bersepeda ke rumah Dikin. Dan biasanya juga Siti duduk dengan manis di boncenganku. Teman-teman yang usil dan iseng sering meledek kami. Sudah sering kami mendengar omongan mereka, baik terang-terangan maupun di belakang, yang mengatakan kami adalah sepasang kekasih. Namun, ledekan itu hanya kami tanggapi dengan senyuman. Untung saja hal itu tidak membuat pertemananku dengan Siti jadi renggang. Di antara kami memang seperti ada perjanjian tidak tertulis, bahwa hubungan kami murni sekedar persahabatan biasa. Lagi pula, siapa juga yang mau pacaran karena kami masih kecil? Namun sekarang Siti telah tiada. Tidak ada lagi anak perempuan yang duduk dengan manis di boncenganku. Dan kejadian kemarin benar-benar membuatku terpukul.
Kepergian Siti yang mendadak dan tragis telah mengurai kesedihanku yang terdalam. Apalagi kini semakin hari semakin santer saja kabar yang dibawa oleh warga kampung. Cerita tentang arwah Siti yang bergentayangan. Lantas, sebagai bekas sahabat semasa hidupnya, aku tidak yakin kalau arwah Siti kembali. Siti, dia adalah anak yang baik. Dan takdirlah yang membuatnya seperti itu. Iya, disambar petir bukan berarti Siti terkena kutu. Hanya orang-orang saja yang sudah mulai tidak terkendali dengan perasaan takut mereka sendiri. Namun aku juga tidak bisa membantah apa yang dikatakan mereka. Aku hanya bisa diam dan prihatin dengan keluarganya yang ditinggalkan. Lagi pula, kasak-kusuk memang sering terjadi di mana-mana. Apalagi kalau cerita itu berasal dari kejadian yang tidak wajar, pastilah akan menjadi buah bibir yang panjang. Sudah teramat sering aku mendengar orang-orang kampung kami membicarakan arwah Siti yang katanya gentayangan. Seolah-olah mereka sendirilah yang mengalaminya. Oh ya, kabarnya sejak kematian Siti, anak-anak tidak pernah lagi mengadakan pengajian selepas Isya setelah mendengar cerita dari Ahmad. Menurut Ahmad, ketika dia pulang mengaji di surau pada Isya, dia melihat sosok Siti tengah berdiri di bawah gardu listrik dengan pakaian compang-camping. Saat itu hujan turun dengan lebatnya. Melihat itu Ahmad langsung lari terbirit-birit sembari berteriak memanggil ibunya. Dan masih untung, dia tidak pingsan di tempat. Namun cerita kobar lain lagi. Teman sebayaku itu pernah melihat sosok Siti tengah merangkak-rangkak di sekitar tempat kejadian. Di ladang tempat kami memanen padi. Kejadiannya sendiri menjelang maghrib di antara hujan yang turun dengan lebatnya. Awalnya, Kobar mengira itu adalah kambingnya yang tersesat. Namun setelah didekati ternyata itu adalah sosok anak perempuan berpakaian compang-camping dengan tubuh yang terbakar hangus tengah merangkak-rangkak dengan gerakan memutar. Ada juga cerita yang datangnya dari Bu Daud, pemilik warung kelontong di ujung kampung kami. Ketika menjelang maghrib, warung Bu Daud didatangi seorang anak perempuan yang ingin berbelanja. Hujan dan guntur yang bersaut-sautan membuat konsentrasi Bu Daud terpecah. Namun setelah diamati dengan jelas betapa terkejutnya Bu Daud, karena yang berdiri mematung di pojok warungnya adalah sosok anak perempuan dengan wajah yang terbakar. Sementara aroma hangus dan amis yang berembus membuat napas Bu Daud sesak. Sontak, dia pun pingsan di tempat. Begitulah beberapa kabar yang terdengar di kampung kami. Sebenarnya masih banyak cerita-cerita lain yang justru menurutku patut dipertanyakan kebenarannya. Apa benar arwah Siti menghantui kampung kami? Jujur, di lubuk hatiku yang terdalam aku tidak percaya dengan semua cerita mereka tentang almarhumah Siti. Dan uniknya, arwah Siti selalu muncul di saat hujan turun dengan lebatnya. Jam sudah menunjukkan pukul 5:30 sore ketika aku pulang dari mengerjakan PR di rumah Dikin. Dengan perasaan yang aku sendiri tidak dapat memaknainya, aku mengayuh sepeda dengan tidak bersemangat. Tadi, setelah bubar sekolah pada pukul 4:30, aku memang mampir dulu ke rumah Dikin untuk mengerjakan PR matematika. Karena selain almarhumah Siti, Dikin juga jago dalam pelajaran tersebut. Singkat cerita, dalam perjalanan pulang tiba-tiba hujan turun dengan lebatnya. Aduh, celaka ini.
Padahal sebentar lagi malam akan menjelma. Kalau aku berteduh, bisa-bisa aku kemalaman sampai di rumah. Apalagi jalannya aku lalui benar-benar sepi lagi sekarang. Tidak nampak satu orang pun yang lewat. Keluhku dalam hati. Seperti yang aku ceritakan di awal tadi, jantung kampung kami memang sudah berhenti berdenyut 1 jam yang lalu. Sepertinya semua warga sedang meringkuk di rumah masing-masing, apalagi dalam keadaan hujan seperti ini. Sepi, mati. Hingga tidak berapa lama kemudian langit tiba-tiba terang menyala seperti lampu dengan kekuatan 20.000 ampere. Kemudian disusul dengan suara halilintar yang menggelegar. Nampak cahayanya yang lebih terang dari 10 juta bola lampu pijar 100 watt itu sekilas menerangi jalan kampung yang sudah mulai gelap itu. Hingga tiba-tiba aku mulai merasakan ada sesuatu yang membebani sepeda aku hingga jalannya terasa berat. Untuk menghindar dari terpaan air hujan yang terasa menusuk wajah, aku pun lantas mengayuh sembari merunduk. Namun, ketika pandanganku membentur ke belakang, aku terkejut bukan main. Betapa tidak. Aku melihat ada sepasang kaki hitam terbakar sedang berjuntai di sana. Ya Allah, siapa yang ada di belakang sadelku? Apakah dia? Gumamku dalam hati, sementara napasku seolah terhenti. Aku kehabisan oksigen. Dan ketika bau daging hangus dan amis darah menerpa penciumanku, aku limbung. Sepedaku oleng dan tubuhku tersungkur ke aspal. Aku tidak sadarkan diri. Keesokan paginya setelah aku sadar, aku sudah berada di rumah. Samar-samar aku mengingat kejadian semalam sewaktu aku pulang dari rumah Dikin. Aku pun lantas menceritakan kejadian itu kepada kedua orang tuaku. Dan kini, aku meyakini bahwa dia memang telah kembali.